Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Om Tris CMKM. Teman-teman dan sahabat dimanapun Anda berada, kemarin saya merilis dua video ya. Yang satu tentang per-HP-an. Jadi seniman dikala pentas menggunakan HP. Kemudian ada netizen yang membuat pusing Niken Salindri sendiri. Jadi netizennya sendiri. Kemudian ada beberapa komentar yang masuk di video saya. Akan saya bahas satu persatu teman-teman, biar tidak gagal paham ya, biar tidak salah paham ya. Yang pertama teman-teman, bahwa menggunakan HP itu yang jelas tidak ada yang melarang. Seniman pasti akan menggunakan HP, hanya menurut yang dimaksud daripada subscriber saya, gunakan secukupnya. Misalnya begini loh, kalau 7 jam kan ada yang bilang 7 jam kan yo ngantuk, maksud tidak boleh bawa HP, berarti tidak melihat video saya secara utuh itu ya. Dan ternyata banyak yang paham ya, maksudnya begini, dikala tidak disorot di close up silakan saja ya, dipalas limbuan atau dikala goro-goro. Kemudian kalau di kala limbukan, apakah tidak boleh pegang HP? Tentunya boleh. Kalau ada misalnya dilihat ada notif masuk yang perlu sangat urgen untuk jawab, segera dijawab. Kalau yang biasa-biasa saja, menurut saya diabaikan dulu, dijawab nanti ya, karena itu sangat mengganggu secara visual. Kemudian ada yang mengatakan begini, ya kan mungkin ada yang ingin mencari cuan untuk TikTok. Boleh kalau menggunakan HP itu untuk interaksi. Misalnya moto temannya, video temannya waktu asik, moto yang lagi nyanyi, itu enggak apa-apa, itu malah bagus. Jadi tetap entertainment begitu loh. Yang mungkin dianggap netizen atau subscriber kurang setuju itu kalau asik nulis sampai berlama-lama sehingga tidak melihat kiri kanan ya, itu ada loh ya. Jadi tetap gunakan, tidak ada yang melarang ya. Gunakan kalau ada yang notif kok penting sekali ya, harus dijawab. Setelah dijawab HP diletakkan atau dipegang saja gitu loh. Kalau tidak terlalu penting, jawab nanti saja. Kemudian kalau kalau justru interaksi untuk mesut yang lagi perform, ngesut temannya sinden lain, mungkin ngesut pengrawit, itu tidak apa-apa. Artinya itu secara entertainment justru menarik. Itu ya teman-teman ya. Kemudian ini perlu saya sampaikan biar mungkin kalau dibaca oleh para seniman tidak salah paham ya. Jadi ini namanya hanya masukan saja. Jadi masukan sebagai wujud bahwa penonton dengan yang berlebihan itu terganggu, gitu aja. Saya kira kalau yang memahami itu akan menerima, itu aja. Kemudian teman-teman, dikala yang judulnya adalah Niken Salindri terganggu atau bingung dengan netizennya sendiri, menurut saya dari sekian komentar sudah mayoritas memahami dan mengatakan bahwa sebaiknya memang tidak begitu ya. Tetapi kalau ada satu dua itu memang tidak bisa ya, walaupun walaupun ada yang bilang seperti apa, jawabannya tetap seperti itu. Itu namanya memang orang banyak seperti itu ya. Maksudnya begini teman-teman, ya entah siapa penyebabnya ya, si N atau si A, yang penting komentar-komentar terukur sajalah ya, terukur saja. Karena bayangkan seandainya komentar Anda sampai mengganggu seniman yang lain seperti itu ya, seniman lain merasa
mau berangkat saja menjadi kepalanya pusing, misalnya takut nanti kalau dihujat ya. Ya kalau memang Anda ingin seperti itu terus, ya monggo silakan, itu hak Anda ya. Tetapi saya sebagai konten kreator yang kadang-kadang kan mendapatkan notif tolong ya bisa saya seperti ini, tetapi tidak akan kuasa untuk melerai kehendak penjenengan semua ya. Dan yang perlu saya sampaikan ternyata kan juga tidak banyak ya, ternyata tidak banyak. Dan nanti suatu saat pasti akan reda gitu loh, tidak banyak yang seperti itu. Kalau yang sudah seperti itu punya, maksudnya punya pemikiran kuat harus begitu, ya sudah, ya sudah. Artinya saya terima kasih kepada teman-teman ya, bahwa eh, sudah banyak yang, ternyata banyak yang paham ya. Kita menghargai karyanya saja, tapi tidak bisa kan menghargai karya, figur karya dan pribadi itu adalah bagaikan dua sisi mata uang ya. Tetapi semua yang saya pikir subscriber dan netizen itu sudah banyak yang dewasa, orang dewasa. Saya pikir bisa berpikir dengan jernih, itu aja, sehingga semua menjadi nyaman ya. Akhirnya sinden-sinden, seniman-seniman tidak ketakutan jika mau perform dengan seorang artis yang bernama N misalnya. Yang penting itu yang menjadi pemikiran ya, jangan sampai berdampak pada yang lain. Tapi kalau Anda maunya tetap seperti itu, ya monggo saja, itu haknya saja, tidak bisa siapapun yang melarang Anda ya, gitu ya. Kemudian teman-teman dan sahabat semua, banyak solusi. Solusinya A dan N pentas bersama. Ya semua tentunya seperti itu, tapi caranya bagaimana? Ya, caranya bagaimana tentunya Anda semua bisa melihat di kolom-kolom komentar seperti itu. Saya tidak perlu menjelaskan ya. Caranya bagaimana? Nah kalau saya bisanya menjelaskan kan, dikala ada yang nanggap A dan N ditanggap bersama, perform, oke lah, itu aja. Tapi hal-hal yang sifatnya di luar itu di luar jangkauan saya, dan saya tidak akan membahasnya teman-teman. Yang penting kan seperti itu. Jadi kalau ada acara keduanya ditanggap main bersama, akhirnya apa yang Anda harapkan kan tercapai gitu ya. Tetapi kalau ternyata masih tidak bisa, dengan banyaknya informasi-informasi di kolom komentar seperti itu, tentang ada pernik-pernik yang di luar jangkauan kita tidak tahu, berarti kan juga dalam satu perjalanan, dalam satu proses, suatu saat nanti pasti bisa kan. Ya, namanya manusia itu ya manusia biasa ya, manusia biasa, artis juga manusia biasa. Dinanti saja dengan sabar. Tentunya cara menantinya tidak saling menghujat, biar tidak saling timbul kebencian gitu loh teman-teman. Kemudian ada yang berpendapat kalau bisa duet lagi pasti aman, pasti bagus om. Ya bisa jadi dan bisa tidak, bisa jadi dan bisa tidak. Karena yang pertama, kalau duetnya tidak chemistry tetap dihujat ya. Karena kan ya kita sudah sama tahu bahwa memang sudah tidak bersama. Jadi kalau terlalu chemistry, orang berpandangan bahwa itu sudah bercinta lagi. Nah nanti dikala suatu hari pas perform tidak duet, tidak chemistry, dihujat kan susah ya, susah juga. Dan kemudian teman-teman perlu yang Anda pahami, beberapa hari yang lalu saya sering melihat wayang, ketemu penonton-penonton asli wayang, itu ada yang berpendapat, wong anu wayang kok untuk nyanyi-nyanyi dalangnya. Begitu loh teman-teman. Jadi antara yang diminta dari netizen yang ada di dunia maya dengan ada di panggung yang sebenarnya itu berbeda ya. Dari netizen di dunia maya maunya duet. Di panggung itu yang penggemar wayang mengatakan, wong wayangan kanggo pacaran lah. Seperti itu pernah saya ngomong, duh nggak pacaran Pak D.
Gimana tuh Pak Tri kok Sarah sebenarnya seneng loh dalangannya kok pacaran ndak pasaran. Itu permintaan daripada netizen, daripada penggemar, termasuk yang nanggap mintanya seperti itu. Maka dalang dan sinden harus melaksanakan ya, karena di panggung antara anak muda, dalangnya muda, sindennya muda, ya ya dikemas seperti pacaran. Oh gitu toh. Iya, jadi ngene loh Pak D. Jadi nek wayang iki digawe seperti dulu kan tidak menarik, anak muda tidak tertarik. Nek sampean kan seneng wayang seperti dulu, ayem, tentrem, ya angleng. Lah sekarang itu yang dibidik selain penonton dari generasi tua, juga generasi Gen Z, cah nom-nom kuwi ben kenal wayang, ben seneng. Begitu. Jadi kadang-kadang saya menjelaskan ya, kemarin ada yang mengatakan bahwa wayangnya kok tidak seperti zamannya Anom Suroto. Ya, ternyata setelah kita beri pemahaman, memasukkan mulai, menurut saya mulai mau mengerti. Seperti itu loh teman-teman. Jadi duet itu juga bagus, tapi juga tidak menyelesaikan soal, karena seorang dalang dikala di job itu tentu ada satu kesepakatan apa yang digendaki dari penanggap, kemudian saling diskusi ya, saling diskusi ya. Kemudian misalnya pun akan ada duet, tentu tidak akan semesra dulu karena mesti terukur ya. Jangan sampai nanti terjebak misalnya kemesraannya seperti masih dikala bercinta, itu juga bumerang bagi siapa saja, baik N maupun si A. Itu teman-teman. Jadi antara yang di melihat langsung dan antara yang di dunia maya itu berbeda, persepsinya berbeda, cara pandangnya berbeda. Lah, seorang seniman itu harus bisa meladeni semuanya. Itu tidak mudah ya. Itu tidak mudah. Seperti itu yang bisa saya sampaikan dikala saya masuk ke wayang, ke pentas-pentas, termasuk saya ngomong-ngomong dengan wayang mania, penggemar wayang mania atau apa itu yang datang dari kota ke kota itu. Kalau penggemar wayang mania itu malah begini. Loh, apakah Anda ngefans sama, waktu itu saya menonton Mas Akbar Salah, Mas Akbar? Oh tidak. Jadi saya itu fan wayang mania tuh, grup itu ya. Siapa saja dalang yang dipandang bagus didatangi. Nah, ini penonton wayang yang asli, jadi tidak ngefans siapa-siapa. Artinya kalau ada wayang yang bagus didatangi. Berarti kalau intinya seperti ini, kalau datang ke situ berarti dianggap sudah dalang yang bagus. Seperti itu teman-teman yang dikala saya di lapangan. Makanya kalau di lapangan saya tidak mengambil video, saya banyak ngomong-ngomong seperti itu. Seperti apa sih sebenarnya penggemar wayang itu? Seperti itu ya. Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan apapun ya, apapun yang terjadi, semakin kesini ya semakin baik ya, semakin baik. Netizen juga sangat diperlukan, dan netizen untuk bijak ya. Artinya kan jangan sampai menyebabkan orang tidak nyaman gitu loh. Saya kira paham ya, kita punya perasaan ya. Saya kira seperti itu, dan ya saya bisanya seperti itu. Kalau itu memang ternyata tetap tidak bisa, yaitu bukan kekuasaan kita ya. Oke teman-teman, yang ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya atas perhatiannya, terima kasih atas komentarnya yang akhirnya membuat semua nyaman. Begitu teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.